Pernah nggak kamu ngerasa capek sendiri karena kepikiran terus? Padahal kalau ditanya, sebenarnya kamu harus ngapain sekarang? Kamu bisa jawab dengan jelas. Kamu tahu harus mulai belajar, kamu tahu harus mulai olahraga, kamu tahu harus mulai ngerjain hal penting, tapi anehnya hari demi hari itu lewat dan kalian masih di tempat yang sama. Bukan karena kalian nggak tahu, bukan. Kalian tahu semuanya, tapi kalian terlalu banyak mikir dan disinilah masalahnya dimulai. Banyak orang ngira mereka belum mulai karena kurang motivasi. Padahal masalah utamanya bukan pada motivasi, tapi takut gagal, takut dibilang salah, takut hasil yang nggak sesuai harapan kita. Dan rasa takut itu tuh licik banget. Dia jarang muncul dengan wajah aslinya. Dia nyamar. Dia datang dengan kalimat yang terdengar dewasa, kayak aku tunggu siap dulu, aku pengen persiapan yang lebih matang, aku harus perfect, aku masih cari cara yang paling benar. Padahal kalau boleh jujur ya, itu sama tuh cuma satu hal, takut gagal yang pakai topeng logika. Menurut riset dari University of Scranton, sekitar 92% orang gagal mencapai tujuan mereka bukan karena mereka bodoh, tapi karena tidak pernah benar-benar memulai secara konsisten. Sesimpel itu. Dan lucunya adalah kebanyakan dari mereka itu sudah tahu langkah apa yang harus diambil. Masalahnya, otak manusia itu dirancang untuk menghindari rasa tidak nyaman, bukan untuk berkembang. Dalam psikologi, ini disebut dengan loss aversion. Kita lebih takut kehilangan atau gagal daripada tertarik pada kemungkinan berhasil. Makanya, otak kita lebih nyaman mikir rencana daripada beneran jalan. Karena mikir itu aman, bergerak itu beresiko. Dan dari sinilah overthinking itu lahir. Ada satu quote yang pas banget buat ini adalah dari Mark Twain. I've had a lot of worries of my life, most of which never happened. Bagian besar ketakutan yang kamu pikirin bahkan nggak pernah kejadian. Tapi ironisnya adalah ketakutan itu sudah cukup kuat buat bikin kita diam bertahun-tahun. Kita mungkin ngerasa aku belum siap, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita nunggu rasa yakin yang nggak akan pernah datang. Karena kenyataannya nggak ada orang yang mulai dalam kondisi siap 100%. Kayak aku ngomong kayak gini, emang aku siap? Enggak 100%. Siap itu bukan syarat untuk mulai, siap itu hasil dari proses. Satu kalimat yang sering dipakai di dunia produktivitas adalah clarity comes from action, not from thinking. Kejelasan datang dari setelah bergerak, bukan sebelum. Kamu nggak akan pernah ngerasa siap dengan membaca terus. Kamu nggak akan pernah yakin dengan nonton video motivasi. Kamu nggak akan pernah jelas hanya dengan mikir. Kamu baru ngerti setelah salah. Kamu baru paham setelah nyoba. Kamu baru berkembang setelah berantakan. Dan ini yang jarang dibahas orang. Perfeksionisme itu bukan standar tinggi. Perfeksionisme itu cuma seringkali takut dinilai. Takut kelihatan bodoh, takut kelihatan nggak bisa, takut kelihatan nggak jago, takut dibandingkan sama orang lain. Padahal semua orang yang sekarang kelihatan hebat, itu pernah ada di fase memalukan. Fase bingung, fase salah terus, fase nggak bisa ngapa-ngapain. Bedanya adalah mereka nggak nunggu rasa siap, enggak. Mereka nggak nunggu perfect, enggak. Mereka jalan sambil takut. Ada satu kalimat sederhana tapi nusuk banget. You don't need confidence to start, you gain confidence by starting. Kepercayaan itu tuh nggak dibangun. Kepercayaan itu dibangun, bukan ditunggu. Jadi kalau kita ngerasa stuck, ngerasa mentok, ngerasa kayak hidup kita nggak maju-maju, coba tanya ke diri kita sendiri, bukan apa yang kurang, tapi apa yang selama ini aku hindari karena takut. Karena seringkali langkah yang paling kita hindari adalah langkah yang paling kita butuhkan. Mulai kecil tuh nggak apa-apa banget. Mulai pelan juga nggak masalah. Yang bahaya itu bukan salah, tapi yang bahaya itu yang nggak pernah memulai. Dan mungkin bukan motivasi baru yang kamu butuhkan hari ini, tapi keberanian kecil buat bilang ke diri kita sendiri, aku mulai sekarang, bukan karena aku siap, tapi karena aku nggak mau terus terjebak di tempat yang sama. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.